gaungnya aja. Saat ia meninggalkan tempat buang air kecil, tiba-tiba seekor babi yang bernama Wayang datang meminum air sendiri. Segar sekali, tapi apa ya? Mungkin sekarang angin. Rupanya, air seni Prabu Senggi mengandung sperma, sehingga menyebabkan Wayang hamil. Beberapa bulan kemudian, Wayang pun melahirkan bayi perempuan. Setelah membersihkan tubuh bayi itu, Wayang meletakkan di atas kayu besar. Maafkan aku anakku, semoga sembuh. Prabu Senggi yang tengah mencari beruang mendengar suara tangisan bayi. Tergerak hatinya, ia membawa bayi itu ke istana. Tanpa tahu ia telah menyelamatkan darah dari musuh. Suara apa itu? Tangisan bayi di hutan begini. Ya ampun, suaranya nanti gimana? Aku kan bawa ke tempat yang aman. Waktu terus berlalu. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, mahir menenun, dan pandai memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran sudah bergantian. Namun, tak ada satupun lamaran diterimanya. Suatu ketika, Dayang Sumbi meminta izin kepada ayahnya untuk mengasingkan diri ke sebuah negara. Ayah tidak, Anda rasa Anda belum pantas menerima lamaran dari para raja dan pangeran. Maka dari itu, atas izin dan restu ayahnya, Anda izin pergi mengasingkan diri. Anakku, saya mengerti perasaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada Farel Aditya, Mongka, Gilang, Tidak ada masalah. Noval, Cahaya, Jihan, Lisa, Akhirnya, dengan restu sang Prabu, Dayang Sumbi mengasingkan diri ke sebuah Alma, kota. Rahel, dan Fareji kelas 12 Farel PTU sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan cantik dong, udah lagi uprak nih. Pada suatu malam, ketika Dayang Sumbi sedang tidur, segulungan pedangnya terjatuh dan bergulir keluar rumah. Karena malam sudah larut, ia merasa takut dan malas untuk mengambil pedangnya. Jatuh lagi. Aku bersumpah, kalau ada yang mengambil pintalan pedangku, kalau dia laki-laki, akan menjadikan dia suami. Jika dia perempuan, akan menjadikan dia saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Timas. Panggilan untuk Emri Pagi Fadila kelas 11-1 dimohon tetap berusaha. Emri Pagi Fadila kelas 11-1 Jadi dimohon pindahan tetap penanya berusaha. Andre. Kenapa seekor anjing jelek yang mengambil pedang pintalanku? Mau tak mau, aku harus menepati janjiku untuk menikahi seekor anjing jelek ini. Kemudian Dayang Sumbi dan Timas pun menikah dan hidup berbahagia. Sehingga mereka dikaruniai seorang anak yang bukan anak manusia, tetapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu mengambil bermain oleh seekor
hasil tangkapan sih ibu. Terima kasih sayang, kau hebat sekali. Sepertinya kau sudah pandai berburu. Setelah menerima hati buruan dari sang pria, Dayang Sumbi pun mulai memasak. Sesaat, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Gimana ya si Tumang? Dari kemarin aku tidak melihatnya. Coba aku tanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang, Sang Kuryang. Ada apa ibu memanggil? Gimana si Tumang nak? Ibu dari kemarin tidak melihatnya. Tuh, Tumang sudah mati ibu. Hah? Mati? Terus siapa yang membunuhnya? Waktu kemarin saat aku berburu di hutan, aku tidak memerlukan seekor bersabung dari pagi hingga siang. Tapi aku tidak mengecewakan ibu. Lalu mau tak mau aku panahkan Tumang dan memberikan hatinya kepada ibu. Jadi kau yang membunuhnya? Dasar anak tak tahu diri. Kau membunuh. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala sang Kuryang dengan tongkat pemital yang disebelah. Sang Kuryang pun terluka. Aduh, kenapa ibu memukulku? Sedemikian ini kamu murka ibu kepadaku. Sakura kecewa kepada ibu. Baiklah, untuk meluruskan kesalahanku, Sakura akan pergi mengembara di hutan. Sang Kuryang, tunggu. Jangan tinggalkan ibu. Kembalilah. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sang Kuryang tetap pergi berlalu di badan. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali di badan. Sebenarnya dengan para dewata, Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan alami. Bertahun-tahun kemudian, sang Kuryang yang telah mengalami buana bertemu dengan Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengetahui. Siapa wanita cantik itu ya? Aku jadi sebenarnya lihatnya. Aku ingin berkenalan dengannya dan melamarnya menjadi istriku. Laki-laki di jalan itu siapa ya? Tampan sekali. Aku mau menjadi istrinya jika dia mau melamarku sebagai istrinya. Hai, kamu cantik sekali. Hai. Aku sudah tidak seorang buatnya. Maukah kamu menjadi istriku? Iya, tentu saja. Aku mau menjadi istrimu. Pada suatu hari, sang Kuryang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak sekalian yang ada di koridor di kantin di lapangan harap memasuki kelasnya masing-masing karena jam pembelajaran kelima jam 10 sampai jam 10.45 akan dimulai. Bagi guru-guru yang ada di ruang guru silakan memasuki kelasnya masing-masing. Terima kasih. Kanda, sepertinya di kepalamu ada bekas luka. Luka karena apa, Kanda? Iya, Dinda. Dulu saat aku kecil, aku pernah dipukul oleh ibuku yang sangat keras dan marah. Tapi sekarang aku pergi dan tinggalkan ibuku sendiri. Pada saat aku selesai, saya tangkap. Dinda, aku pergi berburu dulu ya. Iya, Kanda. Hati-hati, Kanda. Dayang Sumbi pun menjadi bingung. Duh, gimana ya caranya? Menggagalkan pernikahan aku dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang kan putraku sendiri. Aku tidak mungkin menikah dengannya. Aku harus cari cara untuk menggagalkannya supaya aku tidak jadi menikah dengan Sang Kuryang. Sepulangnya sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang Kuryang, kau sebenarnya adalah putraku ya. Yang dulu telah melukai kepalamu, itulah aku. Ini ibu Dayang Sumbi. Jadi jangan lanjutkan keinginan menikahi. Aku tidak bisa menikah denganmu. Tidak, mustahil kau mengada-ngada. Aku tidak percaya. Dengarlah, apa yang kau katakan tadi, itulah semua kebenarannya. Aku tidak bisa menikah denganmu dan tidak akan. Aku tidak peduli kau siapapun itu kau. Pokoknya kita akan tetap menikah. Karena aku mencintaimu Dayang Sumbi. Tidak bisa. Setelah Dayang Sumbi mencoba menjelaskan sendiri, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana supaya menikahi anaknya. Selama berhari-hari Dayang Sumbi berpikir, akhirnya ia menemukan juga cara menikahi. Sang Kuryang, apakah kau tetap ingin menikah denganku? Tentu saja Dayang Sumbi tahu istriku
Jin, dengarkanlah. Aku, Sang Kurya, memanggil kalian bukan hanya untuk menyelesaikan sebuah tugas, tapi untuk mewujudkan takdirku. Dan Sumbi, calon istriku yang cantik, memberiku syarat mustahil untuk menikahinya, yaitu membendung Sungai Citarum ini dan membuat kapal megah. Tuan, kami mengerti keinginan Tuhan, tapi tugas ini sangat berat. Mengapa Anda bersekeras menikahi wanita yang memberikan tugas seperti ini? Kau tidak mengerti, dan Sumbi adalah sebagai bagiku. Dia kecantikannya yang abadi dan semuanya begitu yang membuat aku menikahinya dan tidak akan meninggalkannya. Walaupun memang dia tidak menjadinya, tapi aku akan membuktikan dengan cara ini. Aku melakukan semua dan membuat kapal megah membawa takdir kami yang abadi. Tapi Tuan, tugas ini sangat berisiko. Jika Anda gagal, Anda tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menikahinya, tapi juga kehilangan kehormatan Anda. Tidak perlu dengan resiko. Pokoknya, kalian harus sudah membendung sungai ini dan membangun perahu megah ini sebelum fajar menyingsing. Baik, Tuan, kami akan membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda. Kami akan membantu memanggil seluruh prajurit jin dan seluruh penjuru dunia untuk memastikan Dayang Sumbi menjadi milik Anda. Tuan, pohon ini terlalu besar, tapi kami akan menebangnya demi cinta Anda. Tenang, aku akan memberikan kekuatan cinta. Bayangkan wajah Dayang Sumbi, sentuhan kulitnya yang lembut. Jadikan itu motivasi kalian. Sekarang, kerja lebih cepat, lebih keras. Sebelum fajar menyingsing, semuanya sudah harus siap. Fajar mendekat, tapi tekadku lebih kuat. Ayo, cepat, lebih keras, lebih cepat. Sepertinya bendungan dan perahu satunya sebentar lagi jadi. Aku harus cari cara untuk membayangkannya. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa sang pria menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa kepada para dewa untuk menerangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya kali. Wahai ibu, bangun, bangun. Hari sudah menjelang fajar. Bangun, bangun. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sekitar dan mengangkat ayam-ayam jago supaya berkawal. Suasana malam pun berubah menjadi fajar. Tuan Sampuriang, Tuan Sampuriang, lihat di timur. Cahaya fajar telah tiba. Tidak, kalian pasti salah lihat. Cepat, kerjakan, lanjutkan. Tapi dengarlah itu suara yang akan datang dan lihatlah itu matahari itu. Fajar telah benar-benar telah tiba. Tidak, kau sedang mendengar. Sekarang tidak usah membuang waktu. Cepatkan membuatlah kapal megah ini untuk membawa aku dan Dayang Sumbi mewujudkan takdir kami berhulu dari sungai. Kita harus pergi, kita tidak bisa berada di sini. Kekuatan kita akan hilang. Maaf Tuan, kami tidak punya pilihan. Selamat tinggal. Tidak, kalian tidak boleh pergi. Sedikit lagi saja, ini akan jadi. Tidak biasanya fajar lebih cepat dari ini. Ini pasti tipuan Dayang Sumbi. Kukutuk kau Dayang Sumbi. Sang pria pun menghentikan pekerjaannya karena merasa gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu